Hai guys, di video kali ini, as always saya mau bahas sebuah mainan yang lumayan berbahaya. Jadi di sini udah ada barang paling baru dari Gundam Converge Volume 26. Kalau dilihat sih kok boxnya agak beda ya. Yes, jadi Converge Eclipse Gundam ini punya special packaging yang ilustrasinya digambar langsung sama desainer aslinya, yaitu Junichi Akutsu Sensei. Kalau kalian punya HGUC zaman awal-awal nih ya nomor 50 ke bawah lah. Itu tuh packaging ilustratornya adalah beliau dengan nama lain yaitu Bcraft. Beliau juga yang bikin ilustrasi packaging dari seri 1/144 Gundam Seed, terutama Buster tuh yang kemarin udah saya bahas jadi Gunpla pertama saya. Anjir, keren banget kan? Mau tahu nggak yang lebih kerennya lagi apa? Beliau ini adalah the OG mechanical designer dari Gundam Astray Red Frame. Yoi, bentukan Gundam modern yang semua seantero dunia pasti tahu. Siapa sih yang nggak tahu Astray Red Frame? Saya yakin warga Kabupaten Pelosok aja pasti tahu kok Astray Red Frame. Nggak, maaf, itu agak lebay banget sih. Jadi ya, box Converge ini tuh beneran spesial, apalagi kalau kalian emang ngefans sama Gundam Seed, terutama Gundam Seed Astray ya. Gila, selama lebih dari 10 tahun ini Converge udah nomor 300 ya. Tapi ini belum dihitung sama perintilan premium Bandai lainnya loh. Mungkin udah 400-an kali ya. Jujur, saya nggak terlalu ngikutin Converge dari awal banget ya. Karena kan gue sih paling mendang-mending gitu. Yang kayak, daripada beli satu box Converge, mending beli SD Gundam gak sih? Dan banyak alasan Fafifu was-was lainnya lah. Ini aja saya baru kecantol Converge tuh gara-gara sekali doang loh. Iseng jajan Converge Aerial tahun lalu yang sampai sekarang jadi beranak pinak. Tapi disclaimer dulu, ini jajanan Converge saya tuh ngonsep loh ya, alias nggak membabi buta kayak hunting barang ini atau misalnya beli semua barang baru. Enggak ya, cuma ya gitu deh, tetap aja beranak pinak. Untungnya beranak pinaknya masih sehat loh ya. Enggak lah, itu mah alasan yang saya bikin aja. Udah gak sehat sih sebenarnya. Tapi jujur, next volume ini ada Zugoknya Asuran Zara sama Converge dari G-Quarks. Itu harus dapat banget sih sumpah. Saya sih full respect ya sama staffnya Fusion Works yang udah bikin salah satu seri Gundam collectibles terbaik yang awet umurnya lebih dari 10 tahun. Kualitasnya juga nggak bohong jadi makin bagus. Contohnya kayak painting, terus sculpt, belum lagi overall design yang bikin Converge ini cocok banget buat kalian yang pengen koleksi karakter Gundam ya, yang pas buka kotak tuh udah langsung pajang, jadi keren gitu. Converge ini emang bukan mainan articulated, tapi at least dia tuh punya gimmick simple kayak Eclipse ini nih, yang beam rifle-nya bisa ditaruh di sideguard, terus bisa dipegang di tangannya. Ya minimal gimmick weapon ditaro-taro lah, atau misalnya yang lebih mewah lagi gimmick backpack, gimmick effect parts, dan lain-lain. Apalagi kalau kalian suka desain yang deforme dan ramah space buat pajangannya, Converge ini udah ready to go banget lah. Dalam satu volume Converge itu biasanya ada satu karakter dobelan tapi beda warna. Contohnya kalau di review kemarin tuh ada Rigazui. Nah di volume kali ini ada GM Cannon. Yang pertama itu GM Cannon-nya warna biasa. Terus yang kedua ini ada GM Cannon warna merah punya Immortal The Fourth Platoon Type. Buat kalian yang udah suka atau lagi explore sama desain MSV dari Universal Century, terutama One Year War ya, ini lumayan berbahaya nih. Warning, karena sekarang Converge lagi ngeluarin banyak banget karakter dari seri tersebut. Kayak di volume sebelumnya ada Zaku Tank, terus di volume selanjutnya bakal ada Gelgu Cannon dan Gelgu Cannon-nya Johnny Raiden. Kayak gini-gini tuh jahat lah buat saya, apalagi gue sebagai fansnya MSV banget ya. Gatal gitu, menggelitik pengen koleksi semuanya. Tapi ya kuat iman, gak usah beranak pinak lagi. Mana karakter sampingan kurang terkenal kayak gini tuh harganya bisa relatif lebih murah, sekitar 50-80 ribu bisa lah, dibanding toko utamanya yang tembus sampai 200 atau 300 ribu. Jadi mikir kan koleksi nggak ya MSV? Soalnya ada Johnny Raiden tuh, favorit saya banget. Next ada Converge Infinite Justice Nishiki, yang sebenarnya ini agak hampa gitu saya punyanya. Aduh gimana ya ceritanya. Jadi lucunya ya, Bebek Tues tuh kan lagi ke supermarket pagi-pagi banget, terus nanya ke saya, "Bang, ada mau nitip apa enggak?" Terus saya jawab dengan santainya kayak, "Enggak usah, skip aja." Ya emang enggak jodoh dan keteledoran aja sih. Ternyata hari itu tuh adalah hari rilisnya Converge Mighty Strike Freedom. Dapat atau enggak? Ya jawabannya jelas nggak dapat lah. Besoknya Bebek Tues kesana lagi, udah cuma sisa Gundam Wing sama ball 4 biji itu. Terus ya gitu deh, harga resellnya Converge Mighty Strike Freedom tuh di marketplace ya sekitar 300-400 ribuan kan ogah
meriah banget ya. Tapi bagusnya langsung di reissue nih, jadi Converge Mighty Edition yang kalau di Indonesia tuh pre-ordernya harganya cuma 260.000. Sikat sih kalau masih ada yang buka. Converge ini detailnya lebih oke lah daripada Mobility Join kemarin yang saya bahas. Backpacknya tuh ada kepala pesawatnya yang nggak ngelipet kan. Apalah kerennya Infinite Justice Niski ini kalau nggak ada Mighty Strike Freedom. Enggak deng, bisa jadi keren soalnya next volume kan bakal ada Zgok-nya Asuranzara ya. Dan ini ada perbandingan antara Converge dengan Mobility Join. Approach desainnya nggak terlalu beda. Backpacknya sama-sama tipis, nggak bisa yang mekar kebuka jadi dua gitu. Cuma nanti di Zgok-nya Asuranzara itu si backpacknya bisa mekar tuh. Apakah bisa dipakai ke Infinite Justice atau enggak? Masih belum tahu ya. Nunggu 6 bulan lagi nih, bulan Juli 2025. Next ada Converge Kukurus Doan Zaku. Ini sebenarnya barang paling enggak laku dari seri ini, entah kenapa. Jadi lucunya di Jepang itu ya yang nyisaan tuh barangnya ini sama GM Cannon. Tapi kalau dibilang bagus atau enggak, bro, ini tuh yang paling bagus di volume ini tuh menurut saya malah si Zakunya Kukurus Doan. Soalnya ini tuh koleksian statement banget loh, yang menunjukkan kalau kalian tuh fans Gundam sejati banget. Semua battle damage ciri khas Zakunya Kukurus Doan ini kecetak dengan detail. Jadi ya jelas beda lah, ini bukan Zaku biasa tapi Zakunya Kukurus Doan. Dan ini ada gimmick simple yang selalu bikin hati saya kayak anjir keren banget ya. Ini sebenarnya mono eye eksklusif, jadi ketika mono eye-nya bisa digerakin pasti bikin mainan ini jadi lebih ekspresif kan. Dulu orang-orang tuh pada ngebecandain Zakunya Kukurus Doan tuh karena punya mulut yang lebih panjang, lebih monyong dari Zaku biasa. Ya gitulah problemnya quality animation issue gitu. Cuma semenjak versi movie-nya rilis, jadi kayak menyanggah atau ngedibang semua ledekan itu loh. Yang kayak ini tuh emang mulutnya monyong, emang that's the design gitu. Bukan karena quality issue. Itu kali ya salah satu alasan kenapa Zaku Kukurus Doan ini lumayan legendaris di kalangan fans Gundam. Buat saya ya, spesialnya Gundam Converge Volume 26 ini, selain ilustrasi eksklusif Eclipse Gundam dari Junichi Akutsu Sensei, adalah kalian bisa dapet seset Zaku Kukurus Doan sama RX-782 Gundam Origin. Jadi nggak usah repot nyari dari volume sebelum-sebelumnya buat bikin display tandem ikonik ini. Contohnya kayak tadi aja, kelewatan Mighty Strike Freedom, Infinite Justice-nya jadi berasa kosong kan, hampa gitu karena nggak ada temennya. Gundam Origin ini pakai warna agak putih keijoan gitu loh yang OG-nya RX-78. Desainnya tuh banyak panel lain kan ya. Ini tuh kecetak jelas kok detailnya mulai dari weapon, torso, sampai bawah kaki-kakinya. Proper lah. Warnanya juga cakep. Gunmetal ini bikin kesannya tuh jadi lebih mekanikal gitu. Sisanya kan warna doff. Terus Gundam Origin ini punya gimmick buat pegang beam saber persis banget kayak adegan yang ada di movie-nya Kukurus Doan. Buat saya lumayan lucu sih karena mungkin saya belum punya Convert sebelumnya ya. Jadi si gagang beam saber beserta partnya ini dicopot satu, diganti dengan yang baru. Maksudnya kalau misalnya beam saber kan biasanya tinggal dicabut doang gagangnya. Ini enggak, beneran ganti part. Beam sabernya juga part terpisah, enggak yang dicolokin lasernya gitu loh. Ini kalau mau ngomongin detail ya, detail tuh sebenarnya bukan yang kayak garis-garis patah-patah, banyak titik-titik, banyak curek-curek kayak gitu. Enggak, ini sesimpel gimmick yang anime atau movie akurat aja itu tuh bisa dihitung detail kok. Anjing, keren banget ini, sumpah persis banget kayak di filmnya. Udah jelas 1 juta per 10 lah kalau dipajang bareng sama Zakunya Kukurus Doan. Ini sebelumnya sorry banget, minta maaf dulu, tanda tangan di atas materai. Kalau RX-78 Gundam Origin ini kan harusnya ya pasang shieldnya itu kebalik kan. Bahkan kelihatan nih, di sini aja dalam shieldnya tuh ada detail gagang pegangannya loh. Kebalik loh. Jadi kalau misalnya ada yang komen, itu pasang shieldnya kebalik. Sudah jelas, yang kayak gitu mah cuma gatel komentar si paling tahu doang tapi nggak tahu apa-apa. Terus bisa juga bikin final scene yang RX-78-nya berdiri di depan matahari kayak dung dung dedet ya tau lah ya itu adegan mana. Dan kalau kalian dulu nonton di bioskop pasti ngerasanya kayak anjir keren banget ini Gundammu. Kukurus Doan tuh sebenarnya S-Pilot yang jago banget loh. Dia dikasih Zaku Rongsok aja bisa ngalahin RX-78 Gundam alias White Devil. Terus dikeroyok sama Zaku High Mobility 5 biji aja masih kuat-kuat aja. Gila, sejago apa coba? Tapi ya gitu, Kukurus Doan lebih milih hidup dengan damai ngurusin anak-anak yatim piatu dari korban perang. Di akhir cerita, Zakunya Kukurus Doan tuh kan dibuang ke laut ya. Buat saya, itu tuh strong message banget kalau war is bad. Nih, siapa yang mau lihat anak-anak saya
Ada, ini tuh gara-gara Converge Aerial sebiji doang loh. Positifnya adalah saya udah menamatkan Converge-nya Witch from Mercury, hore! Terus hampir menamatkan Converge-nya Seed Freedom, kurang Mighty Strike Freedom doang. Terus ada Eclipse Gundam yang masuk kategori Gundam Seed modern, ya masih boleh lah. Ini Mighty Strike Freedom-nya ensemble ya, bukan Converge. Tuh, ada spot kosong, udah saya sediakan buat Mighty Strike Freedom. Ditambah lini Converge baru saya, ada RX-78 sama Zakunya Kukurus Doan dari One Year War 0079 kayak, masuk nggak ya kalau saya ngoleksi seri MSV One Year War? BTW disclaimer dulu, itu 2 GM Cannon yang tadi bukan punya saya ya, tapi punya teman saya. Tapi apakah saya harus punya? Aduh, nggak tahu ya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.